sosok itu tuh mulutnya diem nggak ngomong, cuma nyampe infonya, komunikasinya nyampe bahwa aku pengen kaki kananmu. Ini jujur gue dari 2021 itu, dan gue ketemu beberapa orang, triggernya abang yang dimaksud Boyem nggak ngerti yang ada di kaki saya. Mungkin ya sampean tuh nggak ngerti, mungkin bilangnya aku tuh sakit, itu juga gue juga nggak bisa jawab sih itu kenapa ya sakit apa. Cuma kalau dia ngomong kamu tuh nggak bakalan ngerti, mungkin itu kali yang ada di kaki saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Satu-satunya host terganteng di Bekasi yang wajib diselamatkan dari kepunahan. Jadi, kalau ada yang mengaku-ngaku ganteng selain saya, dinyatakan itu hoax. What? Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Lawu pada tahun 2021 lalu. Tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe YouTube channel Jejak Backpacker dan selalu support channel Jejak Backpacker hingga di titik yang sekarang ini. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam. Waduh, ketemu juga sama Bang Arif ya. Ketemu lagi atau ketemu juga nih? Ketemu lagi ya. Ya, Bang Arif, terima kasih buat waktunya untuk berbagi cerita lagi nih di channel Jejak Backpacker. Pastinya teman-teman juga nih suka penasaran ini, mungkin udah ngeliat di channel sebelah kan ya, Bang Arif. Wah, ini hadirkan Bang Arif gitu. Oke, Bang Arif bisa sedikit aja dulu nih diceritain kisi-kisinya, Bang. Kisi-kisinya nih pendakian Lawu 2021 tanggal 24 Juni. Gangguannya dari mulai berangkat sampai mau pulang pun gangguan, dan ketemu Boyem yang sifatnya rada aneh waktu itu. Oh, oke. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik, yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Tapi sebelum Bang Arif menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Ya, Bang Arif. Siap. Buat menyingkat waktu, langsung aja kali, Bang. Oke. Ya, Bang Arif, silahkan Bang Arif. Siap. Jadi ini 2021 ketika kita kondisinya lagi pandemi gitu ya. Lagi kerjaan juga lagi agak susah. Kebetulan saya kerja di bidang IO. Di sela-sela itu tuh saya coba menyibukkan lagi dengan kegiatan alam bebas. Coba sambil nunggu kerjaan, sambil naik gunung gitu ya. Sampai ada satu momen ada kerjaan di Jawa Tengah, di Solo. Saya pergi kerja tapi bawa alat gunung. Oke. Gitu, tujuannya beres kerjaan mau naik gunung. Naik gunung cuma berdua rencananya, sama ada namanya Budi Kuya. Namanya Budiana, cuma panggilannya Kuya gitu. Kita tuh kerja tanggal 22.
tanggal 23 kita putuskan untuk break, istirahat, recovery lah gitu, mempersiapkan buat pendakian. Terus sekalian beli logistik juga. Tanggal 24-nya, 24 Juni itu baru kita start pendakian. Dan kita nggak ngeh tanggal 24 Juni itu ternyata hari Kamis. Jadi kalau kita naik pagi, ketemu malam ya malamnya berarti malam Jumat. Dan kita nggak ngeh. Lagi-lagi kita nggak ngeh. 24 Juni jam 8 pagi kita berangkat dari Solo menuju ke Candi Cetok. Nyampe sekitar jam setengah 9-an, jam 9-an lah. Nyampe sempet sarapan dulu di bawah, di sebelum pos Simaksi itu. Kita nyimpen mobil, sarapan, terus nanya-nanya masalah registrasi. Tapi by the way, sebelum kita berangkat nih, kita nih sekarang informasi gampang didapatkan ya dengan adanya internet segala macam. Jadi kalau zaman dulu kita mau naik gunung tuh paling informasi yang bisa kita dapat adalah dari peta. Oke. Nggak tahu do and dance-nya apa, kita nggak tahu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan segampang kita buka Google udah keluar tuh informasinya. Do and dance-nya apa? Sebelum pendakian tuh kita mempelajari itu dulu. Ada beberapa hal yang nggak boleh dilakukan di jalur pendakian Cetok itu. Kayak poinnya, turunan atau orang cepu nggak boleh naik gitu kan ya ke laut. Terus kita juga dapat info bahwa ada pohon keramat di jalur Candi Cetok itu. Terus kita nggak boleh ngecamp di pos 4. Terus di Pasar Dieng, di Pasar Setan kita nggak boleh keluar dari jalur gitu-gitu. Itu kita dapatkan sih. Terus akhirnya kita juga cari tahu buat ngecamp nih enaknya di mana gitu kan. Kita dapat info adalah di pos 3 dan di pos 4. Pos 3 dan Gupakan Menjangan. Karena view-nya Gupakan Menjangan kan bagus banget dan ada air juga di situ. Kalau musim hujan gitu ada genangan air. Kita udah bikin schedule-nya seperti itu. 3 hari itu, 3 hari 2 malam rencananya kita mau malam pertama nginepnya di pos 3. Malam berikutnya di Gupakan Menjangan. Jadi pas kita masuk ke pos Simaksi, ditanya, berapa hari mas? 3 hari mas. Oke, 3 hari 2 malam. Mau nginep di mana rencana? Pos 3 dan di Gupakan Menjangan. Mungkin si penjaga Simaksinya udah, oh mungkin ini ngerti kali orangnya, ini nggak boleh ngecamp di pos 4, pos 2 gitu. Mungkin ngerti kali pikirnya mereka gitu. Jadi udah tahu ya mas kira-kira boleh atau tidaknya dilakukan yang dilakukan di Gunung Lawu ini. Ya garis besarnya tahu mas. Oh ya udah, registrasi udah selesai. Kira-kira jam setengah 10 pagi kita baru mulai trekking tuh dari pos Simaksi. Jalan ketemu Grojogan itu loh, yang air mancur itu. Kita sempat cuci muka di situ, beres-beres lagi gitu. Kondisi saat itu cerah banget, enak banget buat pendakian. Cerah tapi nggak nyengat tuh. Jalan lagi ke depan, sebelum pos 1 tuh ada warung sebelah kanan. Ada warung, kayaknya lucu nih, makan gorengan dulu gitu ya. Makan gorengan, terus ngelihat gak ada mie instan gitu ngebul-ngebul. Lucu nih, iya makan dulu, makan. Padahal kita udah sarapan sebenarnya di bawah. Makanlah, kita makan. Beberapa menit kemudian tiba-tiba kabut, gelap, hujan gede. Terus lihat, kayaknya break dulu deh, nungguin hujan agak reda. Temen gue setuju, dia break aja dulu. Ya sambil ngobrol-ngobrol sama si ibu warung itu, ngobrol. Sekitar jam setengah 1-an, dari setengah 10 tuh ya, setengah 1 udah agak reda. Lanjut jalan lagi kita.
Baru juga berapa meter ke depan, gede lagi hujannya. Gede lagi hujannya, terus akhirnya kita putusin berhenti dulu di pos 1 nih. Berhenti, masuk ke dalam pos itu. Sempet ngobrol-ngobrol, ada pendaki juga 2 orang ngobrol. Ternyata dia warga sekitar gitu. Terus kita nanya, Mas mau ngecamp di mana? Kita langsung di Gupakan Menjangan, Mas. Oh gitu. Mas mau di mana? Saya mau di pos 3. Oh iya, pos 3 ada air juga kok. Ya, tenang aja. Oke. Mereka duluan tuh. Terus berapa menit kemudian kita nyusul. Itu di jam 2 siang. Jalan, ternyata jalurnya itu udah parah banget karena hujan gede ya. Jadi selain licin, lumpurnya tuh di atas mata kaki. Yang biasanya lumpur tuh ngiket kaki, ini lumpurnya tuh masuk, blep, licin, wih gitu. Jadi tenaga tuh kekuras. Kekuras, durasi juga jadi nggak nyampe ke pos 2. Pas nyampe pos 2, ngelihat jam itu jam 4 sore. Kalau zaman dulu kita justru malah lebih suka naik malam. Karena ya bukan apa-apa, karena pertama sih hemat air ya. Hemat air, terus kedua nggak kerasa gitu loh perjalanan, tiba-tiba udah nyampe aja gitu loh. Cuma karena fisik, umur juga ya Bang ya. Jadi target tuh sebelum matahari terbenam kita harus buka tenda lah gitu. Kita ikutin prosedur lah. Akhirnya di jam 4 itu saya tanya teman saya, gimana? Buka tenda apa gimana? Terserah, kata teman. Buka aja kali ya, ini udah jam 4. Ya udah buka tenda. Itu kondisinya sepi. Buka tenda di dalam si pos itu yang warna orange itu. Buka tenda. Saya lihat ada satu pohon yang ditutup kain. Saya tahu ada pohon keramat, cuma saya nggak ngeh itu pohon keramat. Masuk, bikin tenda. Sebelum maghrib kita sempat masak. Pas maghrib kita makan. Selagi makan ada pendaki yang turun nih. Pendaki yang turun. Terus pas kita lihat bajunya tuh yang kotor banget. Terus kita tanya, Mas, gimana jalur? Wah Mas, parah banget. Parah kenapa? Udah, pokoknya parah. Udah keputusan yang tepat, Mas ngecamp di sini. Padahal Mas, bukan tepat ngecamp di situ. Justru masalahnya dimulai dari situ. Oh, ya. Jadi si pendaki itu udah turun. Terus kita juga sudah selesai makan, masuk tenda sekitar jam 10, tepatnya lupa ya, 10, antara 10-11. Kondisi itu kita lagi tiduran gitu. Gue pikir teman gue juga tidur gitu. Tiba-tiba kayak ada buah kelapa jatuh. Duh, ke tanah. Nih suara apaan? Gue diem aja. Setelah itu ada suara langkah yang kayak pakai sendal ceplek gitu lah. Jalan ngelilingin tenda. Dan itu lama banget muterin gitu. Gue harus lihat nih siapa sih gitu. Gue buka tuh pintu tenda. Pas gue buka ternyata di seberang tuh, di depan tenda gue ada sosok laki-laki pakai baju hitam, tangannya begini, rambutnya biasa, di belah tengah gitu. Tapi gue bisa pastikan itu bukan manusia, karena mukanya tuh putih kayak tembok, kayak cat tembok, putih banget, dan cuma ngeliat ke arah tenda, bukan orang. Tutup tenda, gue coba tidur lagi. Dah sekitar jam 1 atau jam 2, saya ngeh ada seseorang di depan pintu tenda saya. Dan
kebayang gitu fisiknya tuh, bentukannya cewek pakai baju putih, rambutnya putih, rambutnya tuh nyentuh ke tanah, kondisinya jongkok depan tenda, dan si tangannya itu nembus tenda, Mas. Dan gue tuh kalau lagi tidur di tenda gitu, gue tuh udah nggak pernah pakai sleeping bag, Mas. Gue lebih senang pakai celana polar, terus pakai flanel, terus pakai jaket bulu angsa. Bukan apa-apa sih, lebih bebas bergerak aja daripada pakai sleeping bag kan gitu. Dan si tangannya tembus, dan si jari-jarinya tuh megang kaki kanan gue, dan si jari-jari ini berasa dingin nih gitu, berasa dingin tembus, dan itu ditarik keluar. Bang Arifnya? Kaki kanan. Oh, kaki. Ditarik, nabrak si pintu tenda. Jadi tangannya dia kan tembus, tapi kaki gue tuh ditarik supaya keluar tenda, karena ya bentuk kaki gue kan padat ya. Nyangkut gitu, nyangkut di tenda. Dek, dek. Dan gue bangun, gue teriak, ini apa-apaan nih, ini apa-apaan gitu kan. Si sosok itu tuh mulutnya diem, gak ngomong, cuma nyampe infonya, komunikasinya nyampe bahwa aku pengen kaki kananmu. Gue yang kaget gitu kan. Enggak. Lepasin enggak. Terus aja nyampe, aku pengen kaki kananmu. Kalau nggak dilepasin, gue tendang nih pakai kaki kiri gitu. Dia masih aja nyampein itu. Terus gue tendang pakai kaki kiri ke si pintu tenda itu, dan si sosok itu tuh kayak kepental jauh, tung gitu. Terus gue coba mundur lagi, gue coba tidur lagi. Dah 4:30 pagi gue bangun. Terus ternyata teman gue juga bangun, dan ternyata teman gue tuh nggak tidur semalaman. Dia denger berarti. Jadi ini diceritakan pas kita turun ya. Oke. Jadi pagi itu 4:30 kita keluar, gue coba bikin kopi. Terus teman gue juga ngikutin, nyiapin kayak nesting ya segala macam gitu. Kita diam-diaman, gue diam, temen gue juga diam. Terus temen gue tiba-tiba bilang gini, sorry, gue mau nanya, kenapa? Semalam lu ngelindur apa gimana sih? Gitu. Terus gue bilang, nggak ngelindur, Puy. Gue ada cerita, tapi nanti ya, gue bilang. Terus 4:30, si teman gue juga nyautin, sama gue juga ada cerita, tapi ntar aja lah ceritanya, jangan sekarang. Ya udah, tahan aja ya, iya. Terus gue sautin lagi, karena nih kondisi udah nggak bener gitu ya. Terus gue bilang, Kuy, kita tunggu agak terang dikit, kita lihat nih cuaca. Kalau mendung kayak kemarin, nggak usah maksain ya, kita balik. Ya, setuju gue, katanya. Oke, terus dari bikin minum itu akhirnya kita bikin sarapan. Jam 5 menuju 5:30 udah agak terang. Cuacanya cerah banget. Wih, cerah nih kuy. Lanjut, ayo lanjut. Yaudah packing ya, yaudah packing tuh kita. Packing sekitar jam 7 pagi, akhirnya kita jalan yuk, karena cerah banget. Jalan, kadang gini, kita nih pendaki-pendaki yang santai banget, kita yang nggak harus target jam segini-gini, nggak. Pokoknya ketemu spot enak buat ngerokok, buat bikin kopi, berhenti gitu. Berhenti, bikin kopi, ngerokokan, sambil ngobrol, ngeliat pemandangan, asik banget. Pas lagi ngerokok gitu, tiba-tiba ada ibu-ibu warung nih yang mau buka warung di pos 3. Dia baru mau berangkat karena kan weekend nih, Jumat gitu. Ketemu loh Mas, udah nyampe sini aja katanya. Iya Bu,
Si ibu-ibu itu sama suaminya, sama bapak-bapak. Udah nyampe sini. Iya, dari bawah jam berapa? Dari kemarin kita. Loh, dari kemarin? Iya, kemarin kan hujan. Oh iya, di bawah juga hujan katanya. Hujan gede banget. Nginep di mana, Mas? Pos 2, Bu. Si ibunya itu langsung nengok dan si bapak juga nengok. Loh, Mas, di pos 2. Iya, nggak kenapa-kenapa kan? Nggak kenapa-kenapa sih, Bu. Tapi ada apa-apa gitu. Si ibu-ibunya gini. Ya udah, Mas, yang penting selamat. Iya, Bu. Selamat ya. Iya. Udah kita di luar ya. Iya ya. Ntar jajan ya di pos 3. Iya, ntar kita jajan di pos 3 gitu. Udah tuh, kita ditinggalin tuh. Ya, kita masih rokokan, terus akhirnya yaudah jalan yuk, jalan berdua santai. Ketemu spot lagi enak yang jalur itu agak luas gitu. Jalur agak luas tapi curam, tapi enak tuh, ada satu spot yang bisa ngelihat ke bawah gitu. Buka lagi rokok, buka lagi kopi gitu. Kopi, datanglah rombongan Jogja. Ada 8 apa berapa orang gitu, banyakan. Salah satunya ada Mas Agung akhirnya berteman tuh akhirnya dari pertemuan di Gunung Lawu itu. Ngobrol lah. Loh, Mas, sudah nyampe sini, ini kita aja nih dari bawah, dari pos Simak sini 4:30. Mas berangkat jam berapa udah nyampe sini? Kita dari kemarin. Iya, belum nyampe, belum, hujan kan parah gini. Oh iya, infonya juga tadi di bawah katanya hujan. Ternyata si teman-teman dari Jogja ini sama porternya lah dari Candi Cetok. Ditanya, semalam nginap di mana? Kata Mas Agung dan kawan-kawan ini. Nginap di pos 2. Si porter ini langsung nyaut. Loh, Mas, tepat di pos 2? Iya, Mas. Mas, saya ini orang Cetok, gak pernah yang namanya ngecamp di pos 2. Se-urgent apapun. Kalau urgent banget harus ngecamp, kalau nggak di atasnya, di bawahnya. Gak pernah tepat di pos 2. Ya kita cuma diem doang kan. Okay. Terus teman-teman dari Jogja ini coba ngulik. Emang kenapa, Mas? Emang kenapa? Si porter dulu, Mas jangan diceritain. Iya, jangan. Ntar aja. Jatuh. Yuk, naik bareng, nyampe ke pos 3. Ternyata teman-teman dari Jogja itu mau ngecamp di pos 3 gitu. Okay. Terus akhirnya kita juga adalah ngecamp lagi. Jadi kita cuma naik satu pos. Dari pos 2 ke pos 3. Dan kondisinya juga capek banget. Bukan apa, Pak, kita emang belum istirahat. Semalam itu kita gak tidur. Dan temen gue pun sama sekali gak tidur. Udah, ngecamp aja ya, ngecamp. Maksudnya udah recovery dulu deh. Recovery, kita summit jam 1, jam 2 berangkat. Ya udah, oke. Teman-teman dari Jogja sempat ngetawain juga. Loh, cuma naik satu pos, buka tenda lagi. Ya, Mas, kita lemes, capek. Kita kurang istirahat juga. Ya udah, istirahat aja, ntar kita summit bareng. Iya. Jam berapa, Mas? Jam 12, jam 1. Ya udah, ntar kita bareng ya. Iya. Jadi seharian itu tuh dari siang kita gunain buat istirahat, tiduran, bangun, terus makan, terus tidur lagi, gitu-gitu aja. Buat recovery aja dulu. Malam sekitar jam 12 malam, bangun ngelihat jam, jam 12. Tapi kayaknya masih adem ayem nih, belum ada yang summit gitu. Kayaknya sejam lagi tidur enak nih. Tidur lagi, Mas. Tidur. Kebangun lagi jam 3 kesiangan. Siangan, panik kan. Kuy bangun, jam berapa? 3. Gila, siangan. Bikin sarapan dulu, bikin sarapan. Terus kita ngelihat ke tendanya teman-teman Jogja nih udah gelap tendanya, udah pada berangkat mereka. Dah, akhirnya kita berdua aja jalan yuk. Sarapan dulu, terus keburu azan subuh. Yaudah, kita nungguin azan subuh dulu deh. Azan subuh selesai, terus akhirnya kita lihat jam, yaudah jalan yuk. Jalan tuh berdua. Dari pos 3 ke pos 4 deket kan lah ya. Deket, sekitar setengah jaman udah nyampe. Di pos 4 ketemu dari rombongan dari Surabaya. Ngobrol-ngobrol.
sempat sharing kopi, sharing rokok gitu ya. Habis gitu jalan lagi, terus nyampe ke Gupakan Menjangan. Kita sempat bikin makan dulu buat ganjal-ganjal jam itu sekitar jam 10, jam 11-an lah. Ganjal-ganjal dulu, terus jalan lagi. Pas lagi di jalan itu, karena kita baca informasi ya, kita kan kedepannya tuh habis dari Gupakan Menjangan ketemunya si Pasar Dieng. Gue ngingetin teman gue, kuy, nanti nyampe di gerbang Pasar Dieng, ucap salam ya. Oh iya, gue tahu kok itu. Iya. Kuya nih leader, jadi karena secara fisik beda sama gue tuh. Kuya nih kakinya panjang gitu, orangnya tinggi 182-an. Jadi langkahnya pun panjang gitu loh. Jadi ya udah lu leader, lu depan. Jadi apapun yang terjadi ya gue harus percaya lo gitu. Nah, gue posisinya ya karena postur juga begini, terus beban di keril juga hampir 38 kilo gitu kan. Ya pelan jalannya kan. Jalan, yang nyampe duluan ke Pasar Dieng adalah si Kuya. Kelihatan dan kedengeran sama gue, dia ngucap salam assalamualaikum gitu. Tapi habis ngucap gitu dia langsung nengok ke gue, nengok ke belakang dan mukanya aneh. Kenapa nih, gue bilang, ada apa nih? Tapi dia ngeliatin aja gitu. Udah jalan. Dah, gue nyampe ke gerbang. Pas gue assalamualaikum, di ujung mata gue bang, setelah si gerbang itu ada bentukan gitu, dan udah bisa gue pastikan itu adalah kaki kuda. Kenapa gue bisa pastikan itu kaki kuda? Karena si kukunya kan tunggal ya, satu gitu. Iya. Kukunya satu, terus kaki pas bagian lututnya tuh kayak ada rambutnya gitu. Rambutnya warna coklat, putih, hitam gitu, kayak ngegumuk gitu loh di bagian lututnya. Dan gue udah nggak berani lihat atasnya lagi, dan gue nggak berani itu bentuknya kayak gimana lagi detailnya. Gue langsung buang muka, karena bang, si kaki kuda itu diameternya sepohon kelapa satu loh yang kelihatan. Satu kaki itu diameternya sepohon kelapa. Tuh gue yang langsung astagfirullahaladzim, ini apaan, gue bilang. Siang bang, jam 12. Gue langsung buang muka dan gue langsung ngambil jalur yang kiri kan. Setelah gerbang itu langsung ke kiri kan. Kiri terus jalan. Sepintas sebelah kanan yang bukan jalur pendakian seharusnya, dan emang dilarang kan kalau keluar dari jalur itu. Oke. Gue lihat ada satu laki-laki pakai kain putih dililit-lilitin gitu, terus rambutnya tuh diikat di atas gini kayak gue nih mirip. Gue bilang, itu orang bukan ya? Orang kali ya, orang yang mau beribadah atau apa gitu, karena gue tahu kan itu jalur spiritual gitu ya. Oh, orang kali ya itu. Tapi arahnya tuh bukan lagi searah sama gue, tapi berlawanan gitu. Orang kali. Udah gue jalan lagi, terus akhirnya kelihatan tuh si Hargo Dalam. Ih, Hargo Dalam nih. Wih, Hargo Dalam. Iya. Makan dulu yuk, boyem. Ayo. Jalan masuk berapa tangga, kelihatan tuh yang langsung lurus ke tempat moksanya Berwijaya 5 kan. Okay. Pas gue lihat, si bapak yang gue lihat tadi di areanya Pasar Dieng itu udah ada di situ. Oh, tapi tanpa barengan, tahu nggak kelihatan. Dari ketemu di Pasar Dieng pun arahnya udah beda. Dia lagi ke arah sini, gue lagi arah sana. Oh iya. Gue masih positive thinking ya bang. Positive thinkingnya adalah jangan-jangan itu adalah salah satu pemuka agama di situlah gitu, yang lagi coba ziarah atau lagi bersih-bersih atau apa gitu. Gue juga nggak ngerti. Tapi gue lihat, bapak yang tadi
mirip kali atau gimana gitu, tapi pakaiannya sama. Udah belok kiri aja kan. Jadi kalau lurus langsung ke tempat moksa itu, kita ngambil kiri kan. Memang sih pas kita ngambil kiri, kalau kita nyari warung yang Boyem tuh nggak bakal ketemu. Itu gue nggak ketemu. Tiba-tiba gue udah di jalur mau ke Hargo Dumilah, yang mau ke puncak. Loh, ini kita mau makan. Yaudah tanggung deh, puncaknya dulu. Yaudah deh. Karena kita sempat nyari-nyari kan, Boyem mana Boyem, karena tujuannya udah Boyem aja gitu makan. Oh ketemu, yaudah muncak. Muncak dulu, nyampe sekitar 12:30 di puncak. 12:30 cuma ambil dokumentasi beberapa. Setengah jam kita turun, ketemulah Boyem. Di Boyem nih, yang masuk duluan tuh teman saya. Masuk, Boyem, sego pecel loro gitu. Terus Boyemnya tuh yang lagi bikin apa gitu, nggak jawab A, nggak jawab B, nggak jawab C, diem aja kan. Jutek, diem gitu. Gue bilang, wah itu Boyem. Gue nggak mau ngerusak suasana kan bang, takutnya gue salah ucap malah Boyem bete gitu kan. Jadi gue memilih diem, terus akhirnya gue duduk. Ternyata setelah pintu masuk Boyem itu kan sebelah kirinya itu tempat istirahat pendaki kan, di dalam. Ternyata di dalam tuh ada teman-teman dari Bekasi. Ada 3 cewek 3 cowok. Mas, gue nengok, ih ada orang ternyata. Kaget juga kan, karena gue duduk pakai dengklik gitu loh yang di bawah. Nengok, udah muncak mas? Udah, kita belum nih gitu. Ngobrol. Dari mana mas? Bekasi gitu. Mbak juga, iya sama ini satu rombongan. Ngobrol. Datanglah si Boyem bawa si nasi pecel. Bawa dua. Gue satu, teman gue satu. Gue makan, dia makan. Sambil ngobrol tuh. Ngobrol. Si Boyem datang lagi. Bawa gelas cuma 1. Dikasih ke teman gue doang. Gue gak berani minta bang, karena gue pikir gue gak mau ngerusak suasana. Satu, takutnya Boyem tambah bete atau gimana. Terus gue pikirnya juga water bladder gue masih penuh, gue bisa minum dari situ kok. Lanjutin makan sambil ngobrol sama orang-orang Bekasi ini. Tiba-tiba tinggal 3 suapan lagi lah di piring itu. Si Boyem ini datang bawa gelas 1 lagi buat gue, dan yang waktu sebelumnya ke temen gue cuma ngasihin doang, ke gue nih, masnya mau minum juga, ramah banget. Malah gue yang kikuk gitu loh. Iya mbok, makasih mbok. Yo sama-sama. Ambil. Pas gue mau taruh di sebelah dengklik gue tuh, pas gue gini, si teman-teman dari Bekasi ini pada bengong. Loh mas, beda. Biarin aja. Iya. Teman-teman yang lain juga biasa kan jutek. Wah ini beda. Jadi biarin. Gue makan beres, temen gue beres duluan, dia keluar ngerokok. Si teman-teman Bekasi juga keluar, ikutan ngerokok juga gitu di luar. Terus gue gabung bawa gelas minuman gue, bawa teh itu, keluar duduk ngobrol. Terus mereka akhirnya yang berenam itu pamit mau muncak dulu. Terus temen gue ke dalam berhitung, wow hitung sego pecel loro ini pakai bahasa Jawa tuh yang patang bolo berapa gitu kan. Gue juga nggak begitu paham. Terus temen gue ngasih ini kembaliannya, intinya kembaliannya ke kacangin ya gitu. Ya wis jukut dewe apa. Bahasa Jawanya juga saya kurang begitu ngeh. Di saat itu saya bawa gelas yang di bekas minum saya dan bekas minum teman saya, dan ada beberapa gelas yang pendaki lain gitu. Saya bawain ke dalam, maksudnya sekalian aja gitu. Pas bawa ke dalam, saya tanya, Mbok, ini mau ditaruh di mana? Maksudnya mau nyampein itu, tapi si Mboknya tuh langsung, ngono bae gitu, kayak yang udah simpen di situ aja, udah nggak usah ribut kayak gitu.
Oh iya. Pas taruh dah. Ya tahu, jadi emang Boyem begitu kan gayanya. Duduk. Terus, Bo, boleh nggak selfie? Minta izin gitu. Yo foto tinggal foto aja. Ngapain harus izin ya nggak izin? Yo tinggal foto aja udah. Udah tuh selfie. Red foto, dan di hasil foto itu ada sesuatu yang tertangkap. Yang di sebelahnya si Boyem itu yang pakai ikat hitam, baju hitam. Oh, Dan itu gue nggak ngeh. Gue ngeh tuh ketika pas balik gitu. Nah setelah kita selfie, pamit. Bo, bukannya tak sayang nih, udah jam 3 mau pulang. Kamu tuh nggak ngerti mas, tiba-tiba ngomong gitu. Tambah nggak ngerti lagi nih, apa nih? Kamu tuh nggak bakal ngerti. Lu kenapa mboknya? Gue pikir bang, si mbok nih merasa sendirian gitu ya, jadi sedih gitu kan. Jadi gue inisiatif ngomong gini, Mbok gak usah sedih, banyak pendaki lain yang sayang sama Mbok, mau ngobrol sama Mbok gitu, mau nemenin. Ditimpalin lagi, enggak, kamu tuh gak bakalan ngerti mas, sakit gitu, sakit, ambil tepuk-tepuk gitu. Dan matanya tuh udah mulai berkaca-kaca. Waduh nih bisa panjang kali lebar nih, kayaknya mau curhat nih gue. Iya Mbok, sabar gitu, sabar. Ini banyak yang sayang sama Mbok. Yo, Mbok, bukannya tak sayang ya, saya harus turun. Yo, gitu. Sekarang mau pulang ya. Yo, hati-hati. Ya, Mbok, sempet salam gitu. Jam 3 turun lah kita, turun balik lagi ke Menjangan, pos 5 gitu-gitu ya. Tepat di pos 4 gue lihat jam, itu jam 4 sore. Jam 4 sore di pos 4. Kondisinya tuh jam 4 sore itu banyak pendaki yang naik. Karena gue kebiasaan lebih, udahlah duluan aja gitu. Kalaupun gue lagi turun ya gue memilih untuk diam dulu di pinggir, biarkan orang lewat dulu. Dan kabut naik lagi nih bang, kabut naik, agak netes air, tek. Si pendaki yang lewat itu langsung bilang, wah hujan lagi nih. Dalam hati gue tuh, gue cuma ngucapin dalam hati ya, enggak, ini enggak hujan, ini cuma kabut. Pas gue bilang ini cuma kabut, hujan gede banget. Gede, nggak normal hujannya. Buset. Temen gue udah jalan duluan kan. Waduh, udah. Kebetulan jaket gue tuh yang gortek-gortek gitu lah, jadi nggak perlu gue ngeluarin raincoat segala macam. Jadi gue tinggal pakai atapnya doang, hoodie-nya doang. Udah jalan lagi. Gelap. Kalau itu masih sore ya. Gelap. Kanan kiri udah nggak bisa kelihatan. Jalan, terus akhirnya kita pakai headlamp. Si headlamp itu nggak begitu jelas juga karena udah ketutup sama si uap yang dari hidung. Jadi kita napas tuh nutupin pandangan gitu. Pertama kejadian di perjalanan antara pos 4 pos 3 itu, teman saya lebih memilih jalur yang sebenarnya saya kurang sreg dengan jalur tersebut. Terlihat lebih clean sih jalurnya gitu. Dan gue bilang, kuy, kayaknya kanan deh. Enggak nih kiri. Kayaknya kanan deh. Enggak, ini lebih enak. Pas dia ngomong ini lebih enak, dia jatuh. Brak. Headlamp dia kemana, trekking pole loncat kemana. Gue coba ngedeketin, kuy lu gak apa-apa? Oh gak apa-apa. Headlamp mana headlamp? Kita cari headlamp dulu, headlampnya jatuh. Dipungut itu satu-satu barang. Kuy kayaknya kanan.
di sini aja. Pertama karena Kuya jadi ada yang di depan gue, jadi dia leader gue lah ya. Apapun yang terjadi gue harus ikutin leader gue. Apapun yang terjadi gitu ya. Terus akhirnya udah oke, gue akan ikutin dulu. Karena nggak mungkin juga kita kepecah, dan nggak mungkin juga gue maksain untuk ngeyakinin itu jalurnya bukan yang itu. Jalan lagi, kita ketemu kayak turunannya itu kecil sebenarnya, tapi pas kita lagi jalan nih, kaki kita dua gitu, tapi udah kayak serodotan gitu, seret gitu. Itu untungnya gue ditangkap sama si Kuya gitu, tangkap, hampir aja itu kita mau jatuh ke bawahnya, karena jalurnya tuh turun tak ke kiri dulu baru turun lagi. Jadi kalau langsung ke bawah itu langsung jurang gitu. Dah, kita jalan lagi pelan-pelan, ketemu jalurnya tuh lebarnya 6 meter, dan itu datar, bukan datar, sorry, nggak ada grapple-nya gitu. Dia lebih ke set gitu, tapi kayak perosotan gitu tepatnya. Ini nggak mungkin kita jalannya berdiri. Ya pasti ini perosotan. Si Kuya duluan tuh yang turun. Bro, selamat. Aman Kuy, aman, pelan-pelan. Lu ngambilnya kiri, ya kiri. Nanti trekking pole lu tancepin di dinding jalur. Oke. Baru juga gue duduk, baru juga gue ngomong, sekarang gue ya. Baru juga mau ngomong gitu, tiba-tiba sut, langsung muncur, dan gue mau hajar apapun, bro, dan berasa ada yang nusuk di punggung gue, berak. Gue langsung astagfirullah, ini apa? Berhenti, seret. Gue masih tiduran, terus teman gue nyamperin gitu, si Kuya, kenapa? Kuy, sorry, gue bilang, ada yang nusuk punggung gue, minta tolong cabutin. Apaan? Liatin dulu, lihat. Ngebalik badan, ngebalik. Gue ngebalik, dan ternyata ada batang kayu segini panjangnya, diameternya seginilah. Ujungnya tuh kayak abis kebakar, tapi tajam, lancip, hitam kayak abis kebakar gitu, kayak areng, tapi lancip banget. Itu nusuk ke celana bagian pinggang sebelum tempat gesper tuh, nusuk dari situ, nembus sampai ke punggung. Logikanya bang, minimal sebelum nusuk ke pinggang gua, maaf ya, bagian pantat gua dulu kayaknya yang harus ketusuk. Ini langsung ke pinggang dan nembus. Dan temen gue tuh langsung teriak, astagfirullahaladzim, ya Allah akbarin. Kenapa? Udah cabut. Yakin dicabut? Cabut. Temen gue tuh yang bimbang gitu kan, bener cabut. Itu cabut, bismillahirrahmanirrahim, cabut. Berasa di celana gue tuh yang bolong ditarik itu, derek gitu kan. Diliatin si kayunya ke gue, ini coba lihat punggung lu. Gue buka jaket, alhamdulillahnya lecet pun kan. Padahal itu tembus, kegores sedikit pun nggak ada. Pinggang gue pun minimal si batang kayunya tuh ada yang bekas ranting-rantingnya gitu, yang pendek-pendek. Itu minimal tuh ngegesek gitu lah. Enggak. Temen gue tuh yang coba sekali lagi buka. Lu masih, ya takut temen gue tuh luka karena baru, takutnya gue belum berasa gitu kan. Gue bilang nggak apa-apa, lihat sekali lagi. Dilihat. Temen gue juga bingung, kenapa ya? Udah. Turun. Itu gak nyampe bang, yang naik cuma setengah jam. Itu udah lewat maghrib, kita belum nyampe. Kita udah aduh nggak tahu nih ada di mana sebenarnya kita. Jalan terus, tiba-tiba jalurnya tuh kayak turun, putus. Kita harus
pindah ke gundukan yang sebelah kanan gitu. Pas pindah teman gue udah lewat, gue baru lewat. Pas gue lewat di sebelah jalur di gundukan gitu ada sosok cewek lagi duduk berdua, bentuknya sama, pakai baju putih, rambutnya ke depan, cuma kelihatan batang hidung gini. Bentuknya sama, jatuh rambutnya sama, bajunya sama, cuma bedanya yang satu gede, dewasa, yang satu kecil, persis anak kecil, tapi sama bentuknya, posisi duduknya sama. Refleksnya gue, karena gue ngelihat, gue langsung istighfarnya agak kenceng, astagfirullahaladzim, ya Allah gitu. Dan teman gue, karena teman gue nggak ngelihat kan, teman gue itu, ya udah nggak usah diomongin, enggak, gue nggak ngomong, gue bilang, ya udah, iya, ayo jalan lagi. Sekitar berapa meter ke depan kita ketemu si pendaki yang mau naik. Lumrahnya nih bang, orang yang naik nanya ke yang lagi turun. Ya. Bang, pos selanjutnya masih jauh apa enggak? Kan lumrahnya gitu, karena yang naik belum tahu dong gitu. Ini malah gue yang lagi turun yang nanya. Bang, pos 3 masih jauh enggak? Si pendaki ini malah bingung. Masnya mau naik apa mau turun? Mau turun. Loh, itu pos 3 situ mas. Dia bingung gitu. Lu kok nanya jalur turun pos 3 jawab enggak gitu. Karena kita gak nyampe-nyampe. Akhirnya nyampelah ke tenda. Temen gue tuh yang masih hahihi gitu, udah selamat gitu, ke tenda lagi. Gue yang gak bisa ngomong bang, karena gue udah ngelewatin maut. Gue masih bersyukur gue masih dikasih hidup gitu. Gue cuma buka jaket yang udah penuh lumpur, buka flanel, buka kaos gue yang celana juga gue buka. Sehari gue masuk tenda, itu baju-baju kotor gue cuma tumpukin di dalam pojokan tenda. Iya. Terus gue masuk ke dalam pakai baju yang kering gitu. Gue udah nggak ngomong apa-apa, gue udah diem aja. Terus udah gue coba istirahat, gue coba buka kayak penghangat gitu, yang jamu-jamu itu yang sobek, minum itu, terus coba bikin teh, coba rokokan dulu sebatang. Gue yang aduh bisa begini banget ya gitu. Terus udah agak ngantuk, udahlah mungkin capek, gue tidur. Tiba-tiba nih, itu sekitar jam berapa, jam 10, jam 11an lah. Di otak gue nih pikirannya gini, gue harus bangun malam ini, gue harus keluar tenda malam ini, dan gue harus balik lagi ke Mbojem malam ini juga. Tiba-tiba pikiran gue begitu. Tapi gue revisi sendiri. Gue revisinya begini, enggak gitu, gue bilang. Gue ini harus bangun, gue harus keluar tenda malam ini juga, dan gue harus balik malam ini juga ke Kuningan. Dan gue sadar, nih gejala hipo nih, otak gue udah rancu. Gue langsung bangun, buka tenda, gue langsung bikin makan. Pokoknya gue harus beraktivitas gitu ya, biar suhu tubuh gue juga balik gak. Gue harus beraktivitas, gue harus bikin apa ke makanan yang pedas-pedas, gue bikin lah minuman gitu yang panas semua. Si temen gue juga bangun. Loh, kenapa lu? Kayaknya gue gejala hipo deh. Gue udah, pikiran gue udah aneh-aneh. Yaudah lah, gue juga makan deh. Makan tuh berdua, makan dan makan selesai, tidur lagi sekitar jam 1-an, jam 1:30, yang summit udah mulai jalan tuh, berisik kan, jalan gitu, bruk bunyi tuh, pada ngomong gitu. Saya, wah ada yang summit nih, gue keluar tenda,
Ngambil rokokan di luar tenda, rokokan pakai headlamp. Rokok habis, masuk ke dalam tenda. Kok ada ingus, ada ingus. Ditarik nih kagak naik lagi. Terus gue tarik lagi kan. Gue headlamp gue turunin, ternyata darah. Mimisan ternyata gue. Pecah di sini. Dan darah tuh keluar banyak. Gak berhenti. Gue ngambil tisu kan, gue lap segala macam. Coba memang ada beberapa titik yang belum berhasil kelap gitu karena gelap juga kan. Si tisu-tisu itu gue kumpulin di satu titik itu, diplastikin doang, tapi emang belum gue ikat gitu ya. Terus akhirnya karena nggak berhenti si tisu itu gue sumpelin ke mulut, yang penting nggak ngocor gitu lah. Gue tidur. Pas lagi tidur tiba-tiba pagi itu temen gue bangunin, bangun. Kenapa nih panik begini? Bangun. Kenapa? Buka jaket. Apaan? Buka kenapa? Udah buka dulu. Apaan sih? Itu darah apa? Itu hidung gua mimisan. Enggak. Buka. Gua buka. Apa sih? Enggak ada, gua bilang. Ini bener-bener mimisan gua. Isengnya gua tuh sempat moto gitu pas gua lagi mimisan gitu. Nih buktinya nih. Oh iya. Emang kenapa gua pikir yang kemarin ketusuk baru kelihatan darahnya gitu. Enggak, aman kok gue. Nah. Turun jam berapa? Ya jam 9, jam 10-an lah gitu. Ya udah deh, packing. Terus akhirnya kita turun akhirnya bareng sama rombongan Bekasi yang dari puncak itu, yang ketemu di Boyem. Turun ketemu, terus habis itu balik. Nyampe ke by the way, yang tadinya kita izin 3 hari 2 malam, karena kondisi sampai jam 7 malam kita baru nyampe pos 3 lagi. Akhirnya kita nginep lagi, jadinya 4 hari 3 malam. Gue pikir ya udahlah, ntar kita tinggal ngomong aja ke petugas simaksinya gitu. Ya untungnya petugas simaksinya itu baik-baik gitu ya, sangat ngerti. Begitu kita nyampe yang, Mas harusnya kita turun kemarin, cuma kondisi hujan terus. Oh iya Mas, nggak apa-apa Mas, itu keputusan bijak segala macam apa gitu. Ya Mas, nih kita nambah apa? Enggak nambah, ya udah aman kok, aman. Oh ya udah, makasih Mas. Turun nyampe ke parkiran mobil, sempat bersih-bersih. Habis bersih-bersih, si Kuya cerita kejadian di pos 2. Dia langsung, gue sebenarnya ada cerita tapi sorry ya. Kenapa? Ya lu jangan sampai gimana. Iya kenapa gue? Jujur gue di pos 2 gak bisa tidur. Gue denger ada benda jatuh. Ya itu juga gue denger, gue bilang. Terus gue denger orang yang jalan. Ya gue juga denger. Dan gue juga tahu lu bangun ngelihat keluar tenda. Iya. Sebelum gue lanjutin gue nanya, yang lu lihat apa? Gue jelasin, ini. Oke. Setelah itu apa gue? Gue deg-degan. Gue takut. Ini gak lucu nih temen gue nih. Kalau sampai kesurupan di sini, kalau ada sesuatu nih gak lucu nih gitu. Dia terus berpikiran begitu sampai akhirnya yang tiba-tiba kaki gue naik 1, dia ngeliat. Kaki gue naik 1 dan tiba-tiba kaki gue tuh ada yang narik keluar, dia ngeliat. Tapi dia nggak ngeliat tangan, dia nggak ngeliat sosok. Cuma ngeliat kaki gue naik 1 dan kaki gue ditarik keluar. Sebatas itu. Tambah panik dia. Tambah panik. Nggak lucu gitu. Itu di pos 2 tuh nggak ada yang ngakem, cuma kita berdua doang. Ketambah lagi, tiba-tiba gue yang ngomongnya tuh ngeracok, kayak gitu. Dia spontan ngambil
alat senjata tajamnya dia. Dia langsung gekepin. Sumpah demi Allah katanya, malam itu kalau lu bangun gua tusuk. Karena dia saking takutnya lihat gua. Gua takut lihat lu. Lu ngeracun, terus tiba-tiba kaki lu nendang. Terus lu tiba-tiba mundur buat tidur lagi. Itu gue gak bisa tidur. Sampai 4:30 lu bangun tuh, yang namanya pisau itu masih dipegang sama si Kuya. Karena takut gue tiba-tiba nyerang dia dan dia nusukin tuh pisau ke gue. Nah kebayang mas, di Lawu itu jadi gue dihadapin maut tuh beberapa kali dari mulai perjalanan sampai pulang. Gitu. Terus akhirnya kita pulang, alhamdulillah selamat gitu ya. Terus Kuya juga pulang ke rumahnya, gue juga pulang. Tapi waktu itu masih yang jadi pertanyaan, si cewek di pos 2 itu kenapa pengen kaki kanan? Kenapa nggak kaki kiri? Itu loh. Belum terjawab itu ininya, misterinya itu. Kalau yang cewek itu kejawab. Jadi ceritanya gini. Saya tuh ada satu momen yang menyebabkan beberapa makhluk gaib itu datang ke rumah saya. Datang dan nunggu direspon sama saya sampai ngebentuk kayak gunung. Jadi orang-orang yang mungkin yang bisa ngeliat tuh itu ngeliatnya kayak gunung. Tapi ternyata itu bukan gunung, itu adalah tumpukan makhluk gaib yang nungguin saya. Itu beberapa hari gitu kejadiannya begitu terus. Ya, itu tuh setelah saya sakit. Jadi by the way saya pernah sakit mas. Saya pernah sakit 1,5 bulan. Sakit 1,5 bulan sampai dibawa ke psikiater. Ya ternyata ada sangkut pautnya dengan hal gaib lah gitu. Saya sembuh. Setelah saya sembuh, saya bangun tidur tuh di sebelah kasur saya tuh ada sosok yang lagi berdiri gitu ya, kelihatan lebih jelas gitu. Dah sampai jadi kayak ngegunung nunggu direspon, karena sampai detik ini pun saya gak pernah ngerespon yang seperti itu. Dan ada satu momen tiba-tiba si gunungan itu tuh kayak kebelah dikit, kayak ngebentuk gang. Terus ada sosok cowok gaib ya, jalan ngedeketin saya. Setelah jalan ngedeketin saya, dia intinya sih dari komunikasi cuma gini doang, ke timur gitu. Nyampe ke saya tuh kayak kewetan ya. Timur ngapain kata saya tuh gitu. Ada yang mau ketemu ke timur. Ngapain saya harus ke sana? Udah ke timur. Saya cuma jawab gini, di mana-mana yang perlu yang nyamperin, bukan saya yang nyamperin dia. Si sosok itu cuma bilang, wah susah ngomong sama kamu. Balik lagi dia. Dah, itu saya lupakan. Udah nggak inget lagi gitu. Terus berapa bulan kemudian saya ada kerjaan di Solo itu, yang saya akhirnya naik Gunung Lawu. Di saat itu kita ya jalan-jalan lah ya, sebelum kerja full kita jalan-jalan dulu ke keratonnya lah, kemana lah gitu, ke museumnya gitu. Ya Mas mungkin tahu ada di Solo tuh ada Kebo Bule. Kebo Bule ya. Itu malam teman-teman pada ke situ barengan sama saya. Teman-teman pada beli kangkung gitu kan. Terus gue pikir juga, kayak lucu gak sih makan kebo gitu. Saya beli ke si tukang kangkung itu, bapak-bapak. Pak, 1 ikat. Oh iya. Saya ngasih uangnya, pas saya lagi ngasih uangnya tuh ada suara aneh di sebelah kiri. Saya langsung nengok, apaan tuh? Ternyata si bapak tukang kangkung itu juga tahu. Oh itu
Suara kebo mas, kebonya lagi nangis. Seumur hidup gue baru dengar suara kebo nangis tuh seperti itu. Oh gitu? Iya itu yang sebelah sana tuh yang sendirian. Jadi ada, kan banyak tuh kebonya. Yang banyak itu ada di sebelah kanan. Yang nangis itu cuma satu di pojok sebelah kiri. Jadi pas gue nerima kembalian, gue kantongin, gue pikir gue ngasih yang nangis aja nih, kasih yang nangis gitu kan. Gue samperin, ternyata si kebo itu juga nyamperin ke gue. Emang nangis, kondisinya tuh matanya tuh berair gitu kan. Pas gue lagi ngasih si kangkung itu tuh posisi ada depan mas. Kalau ada depan berarti kan si perutnya kebo tuh bulat gitu kan. Dan gue lihat di bulatnya kaki itu ada kaki. Di bulatnya kaki itu ada kaki. Di bulatnya perut itu ada kakinya gitu. Oh. Perutnya kebo kan gitu. Terus ada kaki. Kayak ada yang lagi nunggangin gitu. Oke. Dan gue coba lihat pelan-pelan ke atas. Sosoknya itu duduk di atas kebonya. Bajunya hitam, ada manik-maniknya gitu. Topinya agak panjang. Mukanya tuh yang lurus ke depan, gak ngeliat ke saya. Lurus ke depan gitu, diam aja. Gue cuma nundukin. Aduh, apalagi sih? Udah aku gak mau lihat. Konsen ngasih makan. Dah. Belum kejawab sebenarnya itu. Tapi itu kan itu kejadiannya sebelum yang saya pergi ke Lawu ya, sebelum saya kerja. Terus saya kerja, terus baru pergi ke Lawu. Itu di momen yang sama gitu, di minggu yang sama lah. Terus singkat cerita, kita familiar dengan namanya Clubhouse ya. Clubhouse, di situ kita bisa bercerita segala macam. Terus akhirnya kita ya tiba-tiba terkoneksi aja sama teman-teman yang lain yang ngerti gitu. Ngerti waktu itu keluhan saya tuh semenjak pulang dari Solo, kaki sebelah kanan nih dari pinggul ke bawah sakit. Saya pikir cedera pinggul yang menyebabkan sampai kaki full kanan nih sakit. Karena sakitnya tuh kaki dilurusin aja udah mulai kesemutan gitu, tiba-tiba sakit gitu. Nggak normal lah sakitnya. Udah diurut, gimana juga nggak sembuh-sembuh. Nah, ceritalah saya di momen itu. Nih kaki gua kenapa ya? Kayak cedera mulu gitu. Ada teman kita namanya Mas Uki dari Malang. Oh mas, ada sesuatu di kaki sampean gitu. Kaki gimana maksudnya? Ada sesuatu gimana maksudnya di kaki? Mas ada pusaka tapi goib katanya. Oh, bentar dulu. Ini gimana maksudnya mas? Nah gini aja, buat tracking. Nah kebetulan ada satu teman lagi namanya Maha. Maha tuh tarot reader. Oke, di track ya. Oke. Dibukalah 3 kartu, 4 kartu pertama gitu sama Maha dibuka. Ternyata di ujungnya tuh gambarnya tuh kerbau. Bang, ini ada hubungannya sama kerbau. Kerbau, terlalu bentar. Masukin nambahin, mas, itu titipan. Itu titipan dari makhluk goib. Kalau itu dimiliki sama salah satu makhluk goib yang ada, itu makhluk goib bisa bikin kerajaan. Oh ya. Tapi tak dulu nih kerbau langsung ingat kejadian yang di atas kerbau itu, kerbau bule itu. Tapi Mas Uki juga ngingetin, mas ini titipan, hati-hati. Suatu waktu nanti diambil lagi gitu kan. Ini kayak nggak tahu ada momen apa yang menyebabkan ini harus dititipkan dulu gitu. Bentuknya seperti apa nggak begitu ngeh sih. Cuma itu dititipkan di kaki kanan. Akhirnya, oh pantesan malam itu si sosok perempuan yang ada di depan tenda tuh pengen kaki kanan.
Oh iya. Berarti si makhluk itu pengen mendirikan kerajaan gitu Ya ya. butuh power yang lebih lah. Makanya dia ngelihat tuh ada sesuatu. Kalau dia bisa miliki, gue bisa bikin kerajaan. Terus kenapa dia nggak berhasil? Kalau nggak berhasilnya karena ditendang pakai kaki kiri kan, Bang. Oh. Cuma nggak tahu ya. Nah, cuma ya dari situ ya kan ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Dan ya balik lagi, selamatnya saya dari pendakian itu ya karena Gusti Allah lah ya, karena pertolongan Tuhan gitu. Ya nggak tahu juga melalui makhluk-makhluk goib itu ada yang coba melindungi saya juga nggak ngerti. Ada makhluk goib yang mencoba mencelakakan saya dengan tujuan mungkin pengen ngambil sesuatu dari saya juga nggak ngerti. Tapi intinya gitulah. Karena nggak tahu, mungkin kalau tahu saya juga bakalan naik gunung Lawu pada saat itu ya. Karena saya nggak tahu, ya udah jalan aja gitu. Tapi alhamdulillah ya sampai sekarang nggak terjadi apa-apa, Bang ya. Alhamdulillah. Nah, yang jadi pikiran saya nih si Mbok Iem ini nih, maksudnya dengan kayak gitu ngomong kamu nggak ngerti mas, ya. Maksudnya apa gitu? Belum terjawab nih, Bang. Ini momennya pas sih. Gue merinding. Dan ini gue kayak yang dimaksud simboyem nggak ngerti itu mungkin ada barang yang di kaki itu. Ini jujur gue dari 2021 itu, dan gue ketemu beberapa orang, triggernya abang yang dimaksud Mbok Yem nggak ngerti yang ada di kaki saya. Mungkin ya sampean tuh nggak ngerti. Mungkin bilangnya aku tuh sakit, itu juga gue juga nggak bisa jawab sih itu kenapa ya sakit apa. Cuma kalau dia ngomong kamu tuh nggak bakalan ngerti, mungkin itu kali yang ada di kaki saya. oh, Gue juga baru ngeh sekarang. Berarti ya suatu ini ya, kalau dibilang apa ya, Mbok Yem tuh udah mengingatkan kayak gitu ya kali ya, buat berhati-hati lah dari omongan gitu. Nah terus juga dari awal juga udah aneh nih Mbok Yem. Secara kan kita tahu sendiri Mbok Yem ini orang yang paling jutek, cuek, bener-bener dia ya namanya sama pendaki-pendaki itu hanya orang-orang tertentu nih yang bisa mendekati beliau ini, yang mau diajak selfie juga gitu kan. Oke, paham. Gue tadi pas mau ngomong merinding banget karena gue jujur gue baru ngeh. Kamu tuh gak bakal ngerti mas, mungkin itu. Ya memang gak ngerti gitu. Ya. Bakal ada beberapa makhluk goib yang mencoba pengen itu gitu. Yang di mana Pasar Dieng juga itu juga menginginkan juga kayaknya. Jujur li, gue juga nggak ngeh sih maksudnya apa. Ya kalau ngelihat dari atau ngedengar cerita ya Pasar Dieng itu adalah tempat berkumpulnya makhluk-makhluk goib gitu. Tapi ternyata yang gue lihat adalah kaki kuda, itu juga gue nggak ngeh maksudnya apa. Satu itu sih kaki kuda, tapi yang cowok pakai baju putih lilitan kain itu dengan rambut yang itu juga gue bingung sih. Bingungnya gue jalan ke arah naik, dia ke arah turun tapi di jalur yang berbeda ya. Tapi pas begitu gue udah nyampe ke Hargo Dalam. Ya Hargo Dalam, si sosok bapak itu udah ada di tempatnya moksanya Brawijaya 5 tuh. Gue juga ngangeh apakah itu kayak
mempersilahkan gue, ya udah ziarah aja dulu gitu, atau lu kesini aja dulu tapi guanya lewat aja, gue juga nggak tahu. Atau bisa jadi nih si orang ini mau merebut pusaka itu juga. Nggak Tapi karena mungkin Bang Arifnya ini udah ada yang melindungi, jadi dia nggak berhasil. bisa jadi. Karena Ya. kan dari awal sampai di pasar Dieng ini udah banyak Ya, yang ngikutin. yes. Bertubi-tubi terus gitu loh. Dari yang tiba-tiba jatuh, ada benda jatuh, terus ada yang ngeliatin dari depan tenda, terus ada yang cewek narik kaki itu, Mm-mm. terus jalan yang harusnya dari 3 ke 4 tuh kan cuma setengah jam ya naik, nih turunnya 3 jam nggak nyampe. Terus di pasar Dieng kelihatan kaki, terus Boyem juga begitu, terus yang sampai ketusuk segala macem, yang 2 cewek itu juga ya. Jadi selama pendakian saya tuh memang sih beberapa kali ya, banyak ya ada ya gitu cerita-cerita, tapi memang ceritanya tuh yang cuma cerita tek udah selesai, besoknya nggak ada gitu, aman-aman aja gitu. Cuman nih Lawu panjang banget. Iya, rata-rata sih Bang ya, orang yang mengalami kejadian kayak gini ini emang di Lawu banyaknya. Nah, terus sampai sekarang si pusaka itu nggak ada cerita lagi nih Bang. Maksudnya kayak mungkin Bang Arif didatangi lewat mimpi atau didatangi sama makhluk-makhluk sana tuh pengen ngambil kembali pusaka itu. Jadi waktu itu kenapa sakit si kakinya? Menurut yang ngerti itu si pusaka goib itu tuh lagi ambil posisi. Jadi ngepasnya gimana nih? Itu yang bikin sakit katanya. Saya juga nggak begitu paham ya Bang ya. Jadi ketika si pusaka itu masuk makanya kayak berasa kayak cedera tuh, dan sakit itu sampai ke full gitu satu kaki. Karena si pusaka itu kayak ngambil posisi dulu nih, enaknya gimana nih gitu. Ya setelah itu nggak berasa, alhamdulillah sekarang sehat kakinya, nggak sakit. Tapi ada beberapa momen yang saya coba ngebantuin orang gitu yang terkena sihir lah gitu ya. Dan ada beberapa sosok yang dari Gunung Ciremai yang tiba-tiba mau ngebantuin, ya nggak ngerti ya karena apa gitu, tiba-tiba dia dengan ikhlas ridho datang, dan dia ikhlas ridho untuk berangkat buat ngebersihin yang lagi terkena guna-guna itu. Setelah itu ini nggak tahu ya apakah dicocok-cocokin apa gimana gitu, tapi ya apa ada hubungannya dengan yang ada di Ciremai itu apa enggak, saya juga nggak paham. Tapi ya setelah itu nggak ada tuh yang datang mimpi gitu-gitu, nggak ada gitu sih. Oke. Tapi yang waktu mimisan itu penyakit bawaan atau emang pas di situ aja? Nah, mimisan itu sebenarnya waktu di Semeru 2005 tuh pernah kejadian. Jadi waktu itu 2003 pas kita lagi ngecamp di Arcopodo, karena waktu itu camp terakhirnya di Arcopodo ya. Ketika kita mau summit ternyata dievakuasi nggak boleh karena erupsinya terlalu banyak, durasinya terlalu banyak gitu ya erupsinya. Akhirnya dievakuasi turun, pas mau turun tuh sama mimisan juga pecah juga gitu. Cuma itu yang bentaran doang, cuma dilap udah selesai gitu. Cuma pas lagi di Lawu itu yang bener-bener Banjir. kayak keran, Bah. Kayak keran dibuka tuh cer gitu. Tapi gue heran itu, kok ini ingus di gitu nggak masuk. Nggak masuk pas gue headlamp gue turunin, wah darah dalam tenda tuh banyak banget, ngocor Bang. Ngocor. Ya oke lah itu karena dari suhu ya, dari apa namanya, habis kehujanan gitu, terus capek, terus
makan gitu, makan yang panas, yang pedas, terus akhirnya pecah di sini, itu bisa jadi sih gitu. Nggak yang goib-goib banget lah gitu istilahnya. Ya ada kemungkinannya, adalah ke logikanya ada gitu. Benar. Sampai sekarang buat naik gunung ke Lawu itu belum ada lagi. Pengen. Oh, tapi dari pendakian itu belum pernah kesana lagi nih, belum ketemu Boyem lagi Belum, berarti ya. belum. Emang Oke. buat ngemat budget kan Bang. Jadi sambil kerja ya sambil naik gunung gitu kan. Jadi budget keluar ya, kita keluar budget sekalian kerja gitu, terus naik gunung gitu. Jadi momennya belum ada sih. Kalau ada rezeki saya pengen balik lagi ke sana, pengen jalur Candi Ceto lagi. Ya mungkin kalau kemarin ada kesalahan yang saya lakukan, saya nggak mau ngelakuin yang kedua kalinya. Saya pengen yang proper gitu perjalanannya. Terus kalau mau ngecamp juga tetap di camp 3. Dan tetap sih kita pengen ngecamp di Gupakan Menjangan karena view-nya bagus banget sih. Gitu. Oke, Bang Arif. Siap. Terakhir Bang, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah? Balik lagi sih ya. Iya. Kalau mau pesannya adalah kita nggak sendirian. Betul. Kita nggak sendirian. Makhluk goib banyak. Mungkin 1 banding 1000, manusia 1, makhluk goibnya 1000 karena mereka lebih hidup lebih duluan dari kita. Dan intinya sih lebih ke saling menghargai aja. Sesama makhluk hidup, sesama makhluk ciptaan Tuhan, saling menghargai. Jangankan ya sesama manusia aja kita harus saling menghargai. Kalau kira-kira nggak pantas untuk diucapkan, mendingan dipendem, nggak usah diomongin daripada orang tersebut sakit hati atau makhluk lain juga tersakiti. Itu sih. Nah, Backpacker, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Arif. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Arif, terima kasih Thank you. waktunya Bang Arif. Siap. Sampai jumpa.